Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Heri Susanto. Kita masuk ke video part 9 dengan topik aritmatika komputer dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, ternyata ilmu hitung atau aritmatika ya, itu ternyata juga ada di Al-Quran gitu. Baik, ini saya tunjukkan salah satu ayatnya ya. Ini saya coba bercerita tentang kisah Ashabul Kahfi atau penghuni gua gitu ya. Ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walabisu fi kahfihim salasami ating sinina wasdatu tis'a. Artinya, dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Surat Al-Kahfi ayat 25. Nah, ini setelah kita baca tafsirnya, jadi ceritanya gini teman-teman. Ada beberapa orang pemuda ya yang mereka itu tinggal di gua lalu tertidur gitu. Nah, mereka itu tertidur di dalam gua itu selama 300 tahun kalau menurut kalender matahari ya atau kalender Syamsiah. Tetapi menurut kalender Komariah atau kalender bulan, mereka itu tertidur selama 300 tahun lebih 9 tahun gitu, atau 300 tahun tambah 9 tahun gitu ya. Nah, pertanyaannya, berapa harikah mereka tertidur di gua? Baik, kita coba analisis algoritmanya ya. Jadi ini kita bagi 3 dulu. Yang namanya sistem komputer kan pasti ada input, ada proses, ada output kan ya. Nah, target outputnya gini ya, berapa hari mereka tinggal di gua. Nah, nanti outputnya ada 2 ya. Yang pertama adalah jumlah hari dalam hitungan Syamsiah atau kalender Masehi ya. Kemudian output yang kedua adalah jumlah hari dalam hitungan Komariah gitu ya. Nah, dari target output itu maka kita petakan inputnya ada 2, yaitu yang pertama tahun Syamsiah tadi selama 300 tahun ya. Kemudian ketambahan 9 tahun untuk tahun Komariah kan gitu. Lalu yang menjadi prosesnya adalah, nah, untuk menghitung jumlah hari dalam Syamsiah berarti tahun Syamsiah dikali 365 hari ya. Kemudian untuk menghitung jumlah hari di Komariah berarti gini. Yang pertama kita hitung dulu total tahun Komariahnya kan berarti tahun Syamsiah yang 300 tahun ditambah tahun Komariah yang 9 tahun itu. Berarti total ada 309 tahun ya. Nah, lalu angka 309 tahun itu kita kalikan 354,367 hari. Kan dalam 1 tahun di bulan Komariah atau di bulan Hijriah ya, itu kan jumlahnya 354,367 hari kan gitu. 354,367 gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba praktek dengan bahasa C dulu ya. Baik, kita ke Visual Studio Code, kemudian kita open folder. Foldernya di sini ya, di algoritma. Oke, sudah. Lalu kita bikin file baru. Kita kasih nama kahfi.c gitu aja ya. Kahfi.c. Nah, kayak gini ya. Oke, lalu pertama kita include stdio. Lalu jangan lupa int main seperti ini ya. Jangan lupa return 0-nya. Lalu kita bikin konstanta pakai define. Kita bikin tahun Syamsiah. Kita kasih 300 ya. Kemudian lebih Komariah kita kasih 9. Nah, kemudian kita bikin hari Syamsiah, jumlah hari Syamsiah ya. 365 itu dalam setahun ya. Kemudian hari Komariah kita bikin
354,36708. Cuman ini pakai titik ya. 354.36708 ya. Lalu kita bikin variabel int kahfi syamsiah. Ini rumusnya tahun syamsiah dikali jumlah hari syamsiah. Jangan lupa titik koma ya. Lalu kita tampilkan. Ini kita kasih keterangan kahfi di gua hitungan syamsiah ya. Kita kasih %d, kemudian \n. Kemudian ini yang kita tampilkan adalah kahfi syamsiahnya ya. Kayak gini. Kemudian kita bikin variabel lagi, tipenya float atau pecahan ya. Kahfi komariah ini rumusnya tahun syamsiah ditambah lebih komariah dikali jumlah hari komariah. Nah kayak gini, lalu kita tampilkan ya. Nah gini aja. Kemudian ini %f, tidak lupa \n. Lalu yang kita tampilkan adalah kahfi komariah. Kayak gini. Oke, sudah kita simpan, lalu kita compile. Nah, kita masuk ke foldernya dulu ini. Di home, echo, algoritma ya. Kemudian kita compile pakai gcc. Filenya kahfi.c, main.o, kahfi. Oke, nggak ada error. Lalu kita jalankan. Nah, ini munculnya 109.500 hari. Kemudian yang ini 109.499,42 sekian ya hari ya. Seperti ini ya. Oke, itu di bahasa C ya. Nah, bagaimana seandainya program ini kita bawa ke assembler ya. Cuman nanti yang kita hitung adalah total tahun komariahnya saja ya. Nah, algoritmanya gini. Di memori ya. Ini kita definisikan variabel input. Kita kasih nama tahun syamsiah, isinya 300 ya. Maksudnya 300 tahun gitu ya. Binernya 300 kan itu 0001 0010 1100. Itu binernya 300 ya. Kemudian input yang kedua adalah lebihnya yang komariah tadi 9 tahun ya. Binernya itu 101 ya untuk 9 ya. Kemudian outputnya adalah jumlah komariah gitu. Berarti jumlahnya kan harusnya berapa? 300 tambah 9 ya. Oke, itu di memori. Kemudian di prosesornya konsepnya gini. Nah, yang tahun syamsiah berarti yang 300 itu ya, itu kita pindahkan ke register EAX gitu. Kemudian yang lebih komariah kita pindahkan ke register EBX ya. Nah, setelah itu kita tambahkan ya EAX tambah EBX, berarti kan 300 tambah 9. Lalu hasil penambahan itu lalu kita simpan ke variabel jumlah komariah gitu. Artinya nanti dari EAX kita pindahkan ke memori jumlah komariah itu ya. Nah, setelah itu baru coba kita tampilkan ke monitor. Oke, sementara itu kita coba praktek ya. Baik, kita langsung ke assembler. Kita bikin file baru, kita kasih nama kahfi2.asm. Nah, seperti ini. Lalu kita include yang library kemarin ya, library saya .asm. Yang ini ya. Kemudian kita bikin section data. Di dalam section data ada segmen CSS ya. Kemudian kita bikin section text seperti ini. Tidak lupa global start. Nah, kayak gini ya.
Lalu di section data kita bikin variabel tahun Syamsiah DD saja, ini kita isi 300. Kemudian lebih komariah ini DD 9 ya. Nah, gini aja kita rapikan ya. Kemudian di BSS kita bikin jumlah komariah. Kita bikin RSB4 ya, seperti itu. Lalu kita pindah dari memori ke EAX. Yang di memori adalah tahun Syamsiah. Kemudian EBX kita ambilkan dari lebih komariah ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan ya, EX dan EBX-nya kita tambahkan. Kemudian setelah ditambahkan kita masukkan ke memori lagi. Nah, seperti ini. Oke, ini yang library saya ini ya. Ini saya split saja. Lalu coba kita tampilkan ya. Jumlah komariah ini kita isi berapa ini ya? 3 saja cukup ya. Kemudian kita exit. Exit yang di ASM itu ya. Di library saya ya. Coba kita compile. Ngompelnya pakai NASM ya. NASM menf elf 64 kahvi 2 ASM. Enter, nggak ada error. Lalu kita linker. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan ya. Oh, enggak muncul apa-apa. Oh, muncul. Muncul berapa nih? Kok 5 ya? Coba saya kasih enter biar kelihatan. Enter itu db 0ah gini ya. Ini karakter untuk enter ya. 0ah. Coba ini saya tambahi write line fit ya. Jumlahnya 1 karakter atau 1 byte. Coba saya compile lagi. Lalu saya linker ya. Coba saya jalankan. Nah, munculnya 5. Nah, berarti ini ada sesuatu yang salah ya. Nah, kita dapati ternyata di monitor tidak muncul ya. Kenapa tidak muncul? Karena gini, monitor itu hanya bisa menampilkan kode biner dalam bentuk ASCII gitu ya, dalam bentuk ASCII, bukan kode biner dalam desimal gitu. Nah, artinya nanti konsepnya gini. Kita kan punya angka 309 ya, itu desimal, binernya seperti itu. 0001 0011 0101 ya binernya ya. Nah, biner ini perlu kita konversi ke ASCII gitu. Nah, konversinya berarti gini, kita ambil per karakter ya, berarti dari angka 3 dulu. Dari angka 3 itu kita rubah ke ASCII-nya angka 3. ASCII-nya angka 3 kan itu 0011 0011 itu kan angka 3 ya. Kemudian kita ambil angka 0 dengan ASCII itu 0011 0000 itu, kemudian baru kita ambil angka 9, ASCII-nya 0011 1001 gitu. Nah, setelah kita konversi baru nanti kita tampilkan di monitor. Nah, gitu algoritma globalnya ya. Lalu lebih detailnya gini, di memori kita punya variabel input namanya jumlah komariah ya, isinya 309 ya. Binernya itu tadi 0001 0010 1111 itu binernya ya. Nah, kemudian dari memori ini kita pindahkan ke EAX dulu ya. Lalu 309 itu kita bagi dengan nilai EBX, di mana nilai EBX itu kita setting 10 nanti. Nah, setelah kita bagi, maka akan ketemu 30 ya. 309 dibagi 10 ketemunya 30 dan sisa atau reminder 9.
di mana 9 ini kita simpen di DX gitu ya. Nah, itu proses yang pertama. Proses yang pertama ini kita simpan di counter ya, atau di ECX gitu. Nah, sekarang kita punya angka 30 ya. 30 itu kita bagi 10 lagi. Kita bagi EBX 10 ya. Berarti hasilnya adalah 3, lalu sisanya adalah 0 gitu. Nah, sekalian counternya kita tambah 1 jadi 2 gitu. Nah, sekarang nilai EAX kan 3. Kita bagi 10 lagi, hasilnya adalah 0, sementara sisanya adalah 3 gitu. Nah, counternya kita setting jadi 3. Nah, berarti dari sini sudah stop ya, karena sudah 0 kan ya, EAX-nya ya. Lalu kita fokus ke reminder, berarti di remindernya kita punya angka 903 kan ya. Nah, angka itu kita masukkan ke stack gitu. Jadi kita push ke stack ya. Stack yang pertama adalah 9, stack yang kedua adalah 0, stack yang ketiga adalah 3 gitu ya. Nah, sekarang kita punya stack berisi 903. Oke, kita lanjut ya. Ke langkah kedua, konsepnya gini. Di memori kita sediakan variabel komariah ASCII ya. Lalu kita punya stack ya di DX tadi. Stack yang pertama kan 9, kemudian stack yang kedua adalah 0, kemudian stack yang ketiga adalah 3 kan gitu. Nah, sekarang dari stack itu kita ambil datanya. Ingat ya, untuk ngambil data berarti kan last in first out. Berarti yang terakhir masuk berarti yang pertama keluar. Jadi konsepnya gini. Begitu kita pop, berarti yang kita ambil yang stack yang ketiga dulu. Menjadi yang paling depan ya, berarti 3 kan ya. Nah, 3 ini kita binarkan, kan jadinya gini, 0000011 ya, itu binarnya 3. Lalu binarnya 3 itu kita orkan dengan ASCII-nya 0. ASCII-nya 0 kan 00110000 gitu kan ya. Kalau kita orkan jadinya adalah 00110011 gitu. Nah, biner hasilnya OR ini adalah ASCII 3 gitu. Nah, ini yang kita simpan di register EDI gitu ya. Nah, itu untuk yang langkah 1, kemudian kita pop lagi, berarti kan angka 0 ya. Angka 0 ini kita orkan dengan ASCII-nya 0, hasilnya adalah 00110000 itu ya. Nah, ini hasil yang kedua ya. Berarti kan di register EDI ada ASCII 0 gitu. Nah, yang terakhir tinggal ini, yang 9 ya. Ini sama, kita orkan dengan ASCII-nya 0, hasilnya seperti itu. Ini proses yang ketiga, ketemulah ASCII-nya 9 gitu. Nah, dari register EDI inilah nanti akhirnya bisa kita pindah ke variabel komariah ASCII itu gitu. Selanjutnya tinggal variabel komariah ASCII itu yang kita tampilkan di monitor, sehingga di monitor muncullah angka 309. Itu logikanya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung praktek ya di assembler ya. Oke, ini kita clear aja ya. Nah, berarti harus ada fungsi untuk merubah dari string atau dari angka ke string ya, atau ke huruf ya. Caranya begini. Ini kita bikin variabel. Ini kita kasih nama komariah ASCII gitu ya. Kita bikin resb 8 saja cukup. Terus panjang komariah ini kita kasih
Eku dolar min komariah ASCII. Ini variabelnya kita tambah 2. Kemudian gini caranya. Dari memori kita pindah ke EAX ya. Berarti yang dari memori kan jumlah komariahnya ya. Kemudian kita definisikan edi, ini kita ambil dari komariah ASCII. Kemudian kita kosongkan ECX-nya. EBX-nya kita kasih 10. Ini untuk pembaginya EAX ya. Kemudian kita bikin label proses push. Ini untuk push-nya. XOR EDX ini berarti kita ini. Kemudian div EBX berarti kita bagi ya. EAX-nya kita bagi dengan EBX atau 10 tadi ya. Hasilnya kita simpan di DX. Tidak lupa ECX-nya kita increment, kemudian EAX-nya kita bagi atau pakai perintah tes ini ya. Lalu proses perulangan ini akan terus dijalankan selama EAX-nya tidak kosong gitu. Kita bisa pakai perintah JNZ, jump not zero ya. Oke, kemudian ini popnya. Kita ambil nilai DX pakai pop DX ya. Kemudian DX-nya kita orkan dengan ASCII 0. ASCII 0 kan 00110000 gitu ya. Nah, ini sudah dikonversi jadi angka. Kemudian dari situ DX-nya kita pindah ke edi gitu ya. Edi-nya kita increment, kemudian ini kita loop proses popnya ya. Kemudian kalau selesai berarti edi-nya kita kasih 0 di karakter terakhir ya. Kemudian kita sub edi-nya ya dengan komariah ASCII. Lalu setelah selesai ya kita pindah ke EAX gitu. ASCII-nya kita pindah ke EAX ya. Nah, nanti dari EAX itu bisa kita pindah ke ECX. Nah, kemudian EDX-nya kita isi panjang komariah itu ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Ini popnya ya. Ini kalau sudah selesai dikonversi. Baru gini kita tulis ya. Coba kita simpan. Coba kita compile pakai NASM ya. Ada yang error? Apa ini? Label alone. Oh, maaf, ini kurang titik 2 ya. Proses pop ini kurang titik 2. Nah, kita compile ulang ya. Oke, nggak ada error. Kita linker. Lalu kita jalankan ya. Tapi 2. Nah, ini muncul 309 ya. Oke, berarti sudah bisa menampilkan 309 ke monitor.